Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Feni Ramasari, dan dua teman saya, Delti Indasari dan juga Mela Komalasari, akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan juga Al-Syaibani. Sebelumnya, silakan tekan tombol like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini, dan juga aktifkan tombol notifikasi untuk semua ya. Marilah kita simak pemikiran ekonomi menurut Abu Hanifah. Pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Hanifah. Biografi Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia lahir dengan nama Nu'man bin Sabit bin Marzuban dari keturunan Persia. Abu Hanifah aslinya berasal dari Kabul, ibu kota Afghanistan saat ini. Namun kakeknya Marzuban masuk Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang akhirnya membuat ia pindah ke Kufah dan menetap di sana. Ayahnya adalah pedagang muslim yang baik serta kaya. Abu Hanifah mengikuti pekerjaan ayahnya. Abu Hanifah berkepribadian sangat cerdas dan bijak. Bukan hanya cerdas, ia juga sangat amat mencintai Al-Quran dan mengkaji kandungannya. Diikuti pengkajian hadis dan fikih. Namun, pengkajiannya harus terputus demi mengikuti ayahnya yang berdagang hingga ia bertemu dengan Amir Al-Sabi. Al-Sabi menyuruh Abu Hanifah untuk belajar ilmu, khususnya ilmu agama, dan duduk di majelis ulama karena beliau melihat tanda-tanda kecerdasan dan energi di dalam dirinya. Setelah kejadian tersebut, Abu Hanifah memiliki dorongan kuat untuk mempelajari berbagai ilmu. Ilmu pertama yang dipelajarinya adalah ilmu kalam atau usuluddin. Karena Abu Hanifah berminat pada fikih, akhirnya ia memutuskan untuk mempelajari fikih. Ia memilih Hamad bin Abi Sulaiman Al-Kufi sebagai gurunya. Selain berguru pada Hamad, Abu Hanifah juga berguru pada ulama lainnya. Kekayaan ilmu Abu Hanifah tertuang pada buku-bukunya seperti Kitab Al-Athar, Ilmu Kalam Al-Fiqh Al-Akbar, wa Al-Fiqh Al-Awsat, Kitab Al-Alim wa Al-Mut'alim, Kitab Al-Risalah, Kitab Al-Risalah ila Usman. Metodologi pemikiran Imam Abu Hanifah. Pertama, akad salam. Ia mensyaratkan adanya jangka waktu dalam akad salam, sedangkan Al-Khumi dan Imam Malik tidak mewajibkan syarat tersebut. Jadi, akad salam boleh dilakukan tanpa adanya jangka waktu. Kedua, zakat madu. Abu Hanifah menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan dari madu sebagaimana zakat hasil pertanian. Namun, Imam Syafi'i kurang setuju dengan pendapat tersebut. Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwa madu wajib dizakatkan karena menurutnya madu dari lebah sama halnya sutra dari ulat, maka tidak wajib mengeluarkan zakat madu. Ketiga, akad hawalah. Imam Abu Hanifah mensyaratkan ridho, muhal dan muhil dalam hawalah. Namun yang mewajibkan syarat ini hanyalah Abu Hanifah. Tiga imam lainnya, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali tidak mewajibkan hal ini. Abu Hanifah tidak mensyaratkan terjadinya hutang sebelum akad hawalah, sedangkan bagi ulama lain hal itu wajib dijadikan syarat. Kemudian Abu Hanifah juga membolehkan hawalah mutlaqo di mana ketiga imam fikih tidak memperbolehkannya. Selanjutnya, pemikiran ekonomi menurut Al-Syaibani. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Riwayat hidup. Abu Abdillah Muhammad bin Al-Syaibani lahir pada tahun 132 Hijriah 750 Masehi di kota Wasit, ibu kota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota tersebut, ia belajar fikih, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat seperti Mus'ar bin Kadam dan Sufyan Sa'ur. Pada periode ini pula, Al-Syaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah itu, ia berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 189 Hijriah 804 Masehi di kota Al-Rai dekat Teheran dalam usia 58 tahun. Karya-karya dalam menuliskan pokok-pokok fikihnya, Al-Syaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Kitab-kitabnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu Zahir al-Riwayah, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan Abu Hanifah, seperti Al-Mabsud, Al-Jami al-Zoghir, Al-Siyar al-Kabir, Al-Siyar al-Zoghir, dan Al-Ziyadat. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Al-Kasab atau kerja. Al-Syaibani mendefinisikan Al-Kasab atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi.
Klasifikasi unsur-unsur perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Dalam segi hukum, Al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi 2, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya, dan kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi diri manusia. Kemudian, berikut penjelasan pemikiran ekonomi menurut Abu Yusuf. Pemikiran ekonomi menurut Abu Yusuf. Riwayat hidup: Yaqub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufa pada tahun 113 Hijriah 731 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah 798 Masehi. Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad al-Ansari. Keluarganya bukan berasal dari lingkungan beradab. Namun demikian, sejak kecil ia mempunyai minat yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi oleh suasana Kufa yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim seluruh dunia Islam. Kitab Al-Kharaj. Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah Kitab Al-Kharaj, atau buku tentang perpajakan. Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah Al-Kharaj atau perpajakan. Al-Kharaj, kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang Al-Kharaj, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan negara lainnya seperti ghanimah, fai, kharaj, usr, jizyah, dan sodaqoh. Pemikiran ekonomi. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah masalah keuangan publik. Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyat. Ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga apa yang sudah kalian tonton ini dapat memberikan manfaat, dan kami selaku kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.